Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada ungkapan dari Bang Fahri Hamzah terkait PDIP memanfaatkan Pak Jokowi dan rendahkan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini sebagai korban. Kita lihat ungkapan dari Bang Fahri Hamzah. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya, mesti banyak. Orang kita pemenang 2 kali, betul apa tidak? Saksikan ya. Nah, iyalah. Iya dong, jangan nanti Ibu Mega. Saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah begini, nanti saya kasih cuman 4 ya. Mau tidak mau, tidak mau, tidak mau, sehingga akhirnya tidak adil kepada Pak Jokowi sebagai bagian dari sistem. Dia nggak ngelihat perilaku dari partai-partai yang menelikung di belakang Pak Jokowi, yang menggunakan wibawa Pak Jokowi untuk kepentingan privat mereka, untuk kelompok mereka, subversi kepada kekuasaan formal presiden. Itu terjadi. Dia disebut petugas partai, dia dimaki-maki di depan umum. Kenapa DPR itu melempem dan tidak mengontrol Jokowi? Ya tanya ketua umum partai dong. Bukan karena disandra. Bukan karena disandra dong. Artinya kalian jangan-jangan memang ada pesta pora menyandera diri secara masif, sehingga saking tersanderanya kalian nggak berani apa-apa. Loh, kalian mau menyandera diri. Bukan Pak Jokowi yang menyandera kalian. Kalian menyandera diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Akhirnya tersandera di mata hukum. Loh, kok Pak Jokowi yang salah? Ada itu media, itu nggak bisa. Udah sampai kapan itu ada tulisan gini, calon presiden itu sebenarnya harus diwakafkan. Iya, saya bilang kayak barang aja. Ayo yang belakang tuh tepuk tangan yang keras. Bukan yang ngekor, tapi ngerti nggak yang ibu maksud? Lah, untuk apa ada partai dong? Ya udah aja, kita satu arah, semua sama. Nggak boleh kader, nggak boleh petugas. Jadi ada aturan pemerintah Republik Indonesia. Oh, mesti begini. Konsep toh lah, yang namanya perundangan Republik Indonesia. Baca kalian bahwa yang namanya calon presiden itu apa sih? Diusung oleh satu partai atau dan beberapa partai. Orang itu jelas loh. Kok terus saya yang dibully? Gak boleh nyebut kader. Itu petugas partai itu apa? Oh, saya bilang Pak Jokowi petugas partai. Ayo, mau dibully lagi? Lo yang nyalonkan saya, yang lain ngikut. Terus mau dijadikan kayak jadi CD kayak dia gitu. Ya enggak lah. tapi kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya, mesti banyak. Orang kita pemenang 2 kali, betul apa tidak? Saksikan ya. Nah, iyalah. Iya dong, jangan nanti Ibu Mega. Saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah begini, nanti saya kasih cuman 4 ya. Mau tidak mau, tidak mau, tidak mau, iya dong. Orang yang nggak dapat aja minta. Ore, ore. Ini di dalam Kongres Partai Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak.
namanya baru pukulan, dap. Saya terus terang ya, dari banyak teman yang mengkritik Pak Jokowi, menurut saya meleset dan keplesetnya itu karena membaca Pak Jokowi sebagai pribadi. Dia tidak melihat ini sebagai sistem. Sehingga akhirnya tidak adil kepada Pak Jokowi sebagai bagian dari sistem. Dia nggak ngelihat perilaku dari partai-partai yang menelikung di belakang Pak Jokowi, yang menggunakan wibawa Pak Jokowi untuk kepentingan privat mereka, untuk kelompok mereka. Tidak melihat kelakuan dari pesta pora yang Pak Jokowi tidak terlibat, tapi orang-orang itu terlibat. Dan as a system, Pak Jokowi juga bisa menjadi korban dari sistem ini meskipun dia memegang secara konstitusional formil, memegang kendali kekuasaan paling besar, tapi orang-orang bisa menggunakan ini dari belakang dan mengambil sebagian dari kekuasaan itu yang saya anggap sebagai subversi kepada kekuasaan formal presiden. Itu terjadi. Dia disebut petugas partai, dia dimaki-maki di depan umum. Menteri-menteri dari partai-partai pesta pora sendiri bikin ya mohon maaf aja kan terjadi kan akhirnya mereka jadi tersangka karena pesta pora di kementerian-kementerian yang dikuasai partai. Ini problem sistem yang harus kita address dan itu bukan salah Pak Jokowi aja. Itu banyak orang yang yang terlibat di dalamnya yang harus introspeksi bareng gitu loh. Nah, ini yang kedua, teman-teman kita yang mengkritik Pak Jokowi kurang melihat sistem. Kenapa DPR itu melempem dan tidak mengontrol Jokowi? Ya tanya ketua umum partai dong. Bukan karena disandra. Bukan karena disandra dong. Artinya kalian jangan-jangan memang ada pesta pora menyandera diri secara masif sehingga saking tersanderanya kalian nggak berani apa-apa. Loh, kalian mau menyandera diri. Bukan Pak Jokowi yang menyandera kalian. Kalian menyandera diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Akhirnya tersandera di mata hukum. Loh kok Pak Jokowi yang salah? Ini tolong dikoreksi sebagai problem sistem. Ini yang tidak dilihat oleh sebagian teman-teman. Ya kita introspeksi sekarang. Nah, barulah yang ketiga kita memandang Pak Jokowi as individual. Pak Jokowi adalah manusia biasa. Orang-orang teman-teman saya yang bekas pendukung-pendukung die hard Pak Jokowi. Salah satu sebab-sebab saya berbalik itu kan karena saya meng-approach secara dekat Pak Jokowi. Saya datang dari subkultur lain di luar Jawa, orang timur di Sumbawa sana. Ada perbedaan, tapi ada kesempatan sebagai pimpinan dewan waktu itu meng-approach dan mendekat dengan beliau dan membaca hal-hal yang memang ada kesederhanaan yang dibaca oleh publik sebagai representasi dari masyarakat. Cara ngomongnya sederhana, pikirannya sederhana, ya kan? Apa-apa tuh pikirannya kerja aja, nggak diomongkan. Bagian dari kesederhanaan beliau yang oleh rakyat disetujui. Sampai menjelang beliau berakhir approval rate-nya 85%. Itu bukan rekayasa, itu bukan kaleng-kaleng, memang ada surveinya. Di dalam dan luar negeri surveinya kayak begitu. Bahwa adalah akibat dari kebijakan tertentu, terserah. Yang jelas approval rate-nya tinggi. Nah, Pak Jokowi itu pernah dikagumi luar biasa oleh kawan-kawan ini, tapi kemudian kawan-kawan nggak membaca, pertama dia adalah bagian dari sistem itu tadi, yang kedua, ada hal-hal yang mesti kita maklumi dari cara dia memimpin. Karena itu soal gaya kita nggak bisa ganggu. Misalnya, saya bilang ya, salah satu kelebihan Pak Jokowi adalah kemampuannya mengendalikan gejolak dalam pikirannya dari apa yang dia lihat. Dan dia tidak respon secara terbuka. Karena dia simpen. Mungkin kita akan menghadapi presiden yang beda gayanya nanti di zaman Pak Prabowo. Tradisi maritimnya kuat, orang timur, darah timurnya kuat, kemungkinan akan belak-belakan. Adalah gaya lain, seperti kita melihat gaya perbedaan antara Bung Karno, ya kan, dengan Pak Harto, Pak Habibie dengan Gus Dur, dengan Ibu Mega, itu kan gayanya masing-masing. Pak Habibie belak-belakan, ya kan, cuman setahun 7 bulan, tapi Bung Karno belak-belakan juga 20 tahun, retorika dihargai oleh publik, keberanian untuk bicara dihargai oleh publik. Itu gaya. Masalah kita sekarang ini adalah apa kita mau menghakimi gaya orang. Sementara kita nggak mau melihat gambar besar dari persoalan yang meletakkan dia di situ lalu melakukan koreksi untuk pemerintahan yang akan datang untuk tujuan kita yang besar bahwa negara harus melakukan konsolidasi besar-besaran. Kalau tidak, Bung, apa ini demokrasi kita ini? Growth-nya itu terganggu.
pertumbuhan ekonomi kita rendah, diganggu oleh instabilitas kita. Kita ini makan sumber daya alam kok. Ekonomi sektor real kita, hilirisasi kita ini, baru Pak Jokowi yang agak ngotot, karena kita diadu terus. Di atas kita berantem, inilah orang pesta pora merampok hasil kekayaan alam kita ke luar negeri. Ini yang mau dikoreksi gitu loh. Pemahaman dalam 3 perspektif ini Bung temui setelah memang keluar dari DPR ya, ketika mencoba untuk menyelami sisi dari Pak Jokowi secara lebih personal, baru memang Bung melihat sebuah perbedaan memang dalam melihat seorang Presiden Jokowi. Sebenarnya kan saya ini kan juga pengkritik Pak SBY ya. Saya juga ya bisa dibilang 10 tahun juga, dan cara saya ngeritik Pak SBY sampai pada akhir perpisahan waktu saya jadi pimpinan dewan sudah dilantik dan beliau akan berhenti, itu saya ketemu beliau di istana minta maaf. Pak, saya mohon maaf, 10 tahun saya kritik Bapak. Saya bilang, saya sebagai muda saya mohon maaf atas tapi nggak ada yang pribadi Pak, saya menjalankan. Dia peluk saya, teruskan Dinda, teruskan. Kata Pak SBY itu, saya terharu juga gitu loh. Orang yang pemimpin-pemimpin ini menerima kritik saya. Pak Jokowi juga demikian. Bahkan Pak Jokowi itu unik, kalau ada rapat konsultasi pimpinan dewan, dia bilang, jangan lupa Pak Fahri ya, saya pengen dengar, katanya gitu. Saya tanya, kenapa Pak Jokowi minta saya? Dia bilang Pak Fahri itu ngomong apa adanya. Dia menghargai omongan itu. Tapi saya nggak pernah ngambil pribadi setiap persoalan. Saya melihat ini sebagai bagian dari sistem. Sistem kita berdemokrasi, kritik kita lakukan terbuka, tidak ada masalah. Tapi lama-lama kan saya melihat waktu saya nggak jadi anggota dewan lagi, saya kan tidak ada kewajiban konstitusional untuk mengkritik pemerintah. Karena saya udah bukan anggota dewan, jangan pula kita nggak jadi anggota dewan lagi, sok tetap menjadi bagian dari anggota dewan kan, masih ngeritik. Loh, saya lihat sistemnya dong, ada legislatif. Ini kita pilih, kita kasih duit, kita biayai hidupnya untuk ngeritik pemerintah, kok nggak jalan? Ya, masa kita ambil alih pekerjaannya, kita nggak punya gaji, ya kan? Kita juga terancam kalau salah ngomong bisa kena undang-undang ITE. Mereka kan nggak kena, karena mereka kebal. Ada judikatif bagian dari persoalan, yang bagian dari sistem. Nah, saya akhirnya di luar melihat sistem, gitu loh. Dan saya lihat approach-nya pribadinya Pak Jokowi gitu loh. Ada persoalan-persoalan yang dikritik oleh orang. Soal dinasti misalnya, saya kan sudah jawab. Apa ada larangan dalam demokrasi di seluruh dunia bahwa satu keluarga memutuskan menjadi keluarga politik? Apa ada larangan? Sebagaimana apa ada larangan di dunia akademik, seorang guru besar ingin anaknya menjadi akademisi? Betul. Atau seorang seniman ingin anaknya jadi seniman, atau seorang pengusaha ingin anaknya menjadi pengusaha-pengusaha yang lebih sukses dari dia. Apa ada larangan? Tidak ada. Itu adalah freedom of choice. Orang boleh memilih. Dan anak-anak Pak Jokowi kan ikut pemilu, bukan karena diberi. Boleh ditolak juga dan boleh kalah juga. Ya kan? Dalam pilkada-pilkada boleh ditolak kok. Nah, hal-hal ini sudah saya jawab sebagai persoalan. Kita nggak boleh tidak adil. Nah, itulah yang kemudian oleh orang dianggap saya terlalu membela Pak Jokowi, tapi saya melihat ini sebagai pengamanan transisi. Saya ingin memastikan bahwa sebagai warga negara, negara ini aman, elitnya bersatu, dan kita melihat masa depan bareng. Kita ingin tumbuh seperti Pak Prabowo janjikan. Kita ingin tumbuh 8%. Karena kalau kita tumbuh 8%, baru ada harapan kita menjadi negara industri, negara maju. Kalau enggak, ya begini terus. Middle income trap katanya. Kita ini terjebak kepada negara yang ya segini-segini aja. Ala kadarnya hidup kita ini. Nah, ini yang saya kira maksudnya. Oke, itu dia video. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.